hingga ibu membuka hadiah ulang tahun yang dia terima. Gadis itu terkejut menemukan patung Buddha yang dia persiapkan dengan cermat ternyata berubah menjadi mayat ayahnya. Padahal dia jelas-jelas memberikan patung Buddha kepada ibu. Dan ayahnya tadi baru saja ada di ruang pesta, minum dengan tamu. Bagaimana bisa dia berubah menjadi mayat dan dimasukkan ke dalam kotak hadiah? Adik perempuan yang melihat pemandangan itu, langsung meyakini bahwa kakaknya adalah pembunuh ayahnya. Karena cara kematian ayahnya persis seperti yang digambar kakaknya di komik. Dan bahkan rekaman CCTV juga menangkap wajah gadis itu. Bahkan ibu juga yakin kalau putrinya adalah pembunuh. Polisi segera datang dan menangkap gadis itu. Karena semua bukti menunjuk kepada gadis itu. Hakim pun tanpa ragu menjatuhkan vonis mati. Gadis itu tidak pernah mengerti bagaimana hadiah yang dia berikan kepada ibu bisa berubah menjadi mayat ayahnya. Dia bersumpah jika diberi kesempatan untuk hidup lagi, dia pasti akan menemukan pembunuh yang sebenarnya. Untungnya, Tuhan tidak ingin dia mati dengan tuduhan palsu. Detik berikutnya, waktu mundur. Gadis itu terlahir kembali ke hari ulang tahun ibunya. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah memastikan apakah ayahnya masih hidup. Karena di keluarga ini, hanya ayah yang benar-benar mencintainya. Ketika melihat ayahnya masih selamat di ruang pesta, gadis itu menghela napas lega. Dia ingat di kehidupan sebelumnya ibu membuka hadiah pada pukul 10. Sekarang baru pukul 9. Artinya ayah akan dibunuh dalam 1 jam lagi. Maka dia memutuskan untuk memanfaatkan waktu 1 jam itu untuk mengungkap kebenaran. Saat dia hendak kembali ke kamar untuk memeriksa hadiah, adik perempuannya menghentikannya bersama teman-temannya. Ternyata teman dekatnya adalah penggemar gadis itu. Dia ingin melihat komik baru yang baru saja digambar gadis itu. Padahal gadis itu adalah seorang komikus yang menggambar cerita misteri yang rumit. Ini mengingatkan gadis itu pada kehidupan sebelumnya. Ketika adiknya datang bersama teman-temannya, mereka meminta untuk melihat komik baru yang dia gambar. Tanpa curiga, gadis itu memperlihatkan sketsa komik yang baru saja dia buat kepada mereka. Namun tak lama kemudian, metode pembunuhan dalam komik itu digunakan untuk membunuh ayahnya. Hal ini membuat gadis itu langsung menyadari bahwa orang yang paling mungkin menjebaknya adalah adiknya. Jadi dia menolaknya dengan alasan komiknya belum selesai. Kemudian segera kembali ke kamar untuk merobek sketsa komik itu dan membakarnya sampai menjadi abu. Namun merusak komik saja tidak cukup. Yang paling penting adalah mempersiapkan hadiah untuk ibunya. Saat dia membuka kotak hadiah dan melihat patung Buddha masih ada di dalamnya, dia merasa lega. Untuk lebih aman, gadis itu memasang sensor di kotak hadiah yang terhubung ke ponselnya. Setiap kali kotak hadiah dibuka, ponselnya akan menerima notifikasi. Selanjutnya tugas gadis itu adalah menjaga hidup ayahnya. Selama ayahnya masih hidup, dia bisa menghindari takdir yang menimpanya di kehidupan sebelumnya. Maka dia segera menuju ke ruang pesta untuk menemui ayahnya, berniat memberitahunya tentang semua yang terjadi. Namun sebelum dia bisa berbicara, ibu memotongnya. Dengan alasan tamu sedang menunggu ayah, dia meminta ayah pergi. Gadis itu menyadari, mungkin ayahnya dibunuh pada waktu yang sama di kehidupan sebelumnya. Jadi dia memutuskan untuk mengikuti ayahnya. Ibu dan kakaknya yang melihat itu, langsung tidak senang dengan gadis itu, menganggapnya tidak mengerti keadaan, dan tidak tahu berterima kasih. Untungnya ayah selalu mendukung gadis itu, bahkan mengizinkannya mengikuti dirinya, dan memperkenalkan temannya kepadanya. Waktu terus mendekati pukul 10. Kotak hadiah masih belum dibuka. Ayah juga masih baik-baik saja. Hanya tersisa 5 menit terakhir. Gadis itu merasa kali ini pembunuh tidak akan punya kesempatan lagi untuk menjebaknya. Namun tiba-tiba, ayah mengajukan untuk pergi ke kamar mandi. Gadis itu langsung ingin ikut, tapi lagi-lagi dihalangi oleh ibu. Ibu memarahinya karena mengganggu. Menyadari hal itu tidak tepat, gadis itu segera memanggil pelayan untuk menemani ayahnya ke kamar mandi. Sekarang hanya tersisa 5 menit hingga pukul